Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu lagi. Alhamdulillah. Baik, akhir-akhir ini banyak orang tua yang mengeluh karena dia nggak bisa ngatur anaknya untuk mengontrol gadgetnya. Makanya sebagian mereka masukkan anaknya ke pondok karena nggak mau pusing. Salah nggak tuh? Oh, musibah, Ustaz. Bukan salah, musibah lagi. Ada musibah. Karena ini, Ana pernah tanya salah satu ketika wawancara orang tua, katanya udah Ana angkat tangan sama anak-anak terkait HP, pasti Ana tengkar, pasti Ana ribut. Jadi Ana masukkan saya ke pesantren, biar pesantren yang ngatur. Iya. Kalau Anda secara frontal Anda bisa tebak, orang tuanya itu tidak mau capek. Atau mungkin sudah capek bertengkar nggak? Karena dia nggak mau capek di awal, akhirnya capek berkepanjangan. Betul. Nah, karena kita sebenarnya agak takut saatnya kalau setajam ini. Tapi nasallallahu, semoga Allah mudahkan kita. Mendidik itu jauh sebelum mendidik. Begitu kita putuskan mau punya keturunan yang kita tahu ini amanah, berat itu ya harusnya dipersiapkan. Nah, makanya tadi Ana sampaikan di awal, kalau kita nggak mau capek di awal, siap-siap capek seterusnya. Nah, tadi bilang orang tuanya pasti nggak mau capek. Betul. HP kan nggak mungkin anak-anak baru lahir berapa tahun sudah mulai melihat, ngerti, mendengar segala macam, tahu HP. Siapa yang kasih akses? Orang tuanya. Nah, kita lihat sekarang HP itu kayak obat. Anak-anak nangis, tantrum, ini HP biar diam. Akhirnya anak-anak menangkap itu, dia kayak semacam transaksi. Saya nangis dapat HP. Nah, akhirnya tertanam sama anak-anak, nangis lah gitu. Begitu minta sesuatu, Umi Abi mau ini mau itu, tidak dikasih. Misal yang membahayakan ya es krim, permen yang berkelanjut, yang terus-terus, atau mau ikut kemana, sementara orang tuanya sibuk juga kerja atau segala macam, ya udah beliin HP, pasang wifi misal, atau dibeliin kuota, duduk main HP. Nah, polanya dari awal kayak gitu, Zat. Coba dia mau capek dulu. Nah, makanya Anda bilang Akhirnya berdampak ketika besar. iya. Udah gede, udah besar, ngeluh. Anak gue susah diatur. Nah, karena nggak mau capek di awal. Karena maunya instan. Semuanya instan. Instan. Nah, ini agak melebar sedikit saja. Kalau di parenting, memang tentu kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Ini pembelajaran buat kita semua. Memang di Indonesia secara umum itu sudah membudaya pola parenting seperti itu. Oh, sangat. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita yang sedang sakit atau sedang tantrum, di kita itu mau instan. Kasih HP, Kasih HP atau dialihkan. Misal anak-anak nangis nih, dialihkan lihat sana. Lihat Cica. Cica terbang, padahal nggak terbang. Iya, akhirnya anak-anak tidak diolah. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Dia cuma taunya instan. Nah, beda di luar sana. Di luar itu dia cari tahu. Misal anaknya nangis nih, yang tiba-tiba tantrum lah. Ditanya, ada apa? Sakit mungkin atau apa yang buat sedih. Jadi anak-anak dibangun komunikasi. Itu kan bonding. Ada tukar saling mengerti di situ, saling mendengar. Jadi anak-anak merasa, oh saya kalau ada masalah cerita. Ada yang dengar kalau saya punya masalah. Nah, itu kan membangun bonding di situ. Nah, di kita yang membudaya, begitu nangis, kalau nggak mau capek ngasih HP, langsung dimarahin. Kenapa menangis terus? Pukul kok itu. Orang sudah nangis mau dipukul lagi. Karena kan agak ribet memang kalau mau cara bagusnya. Nah, makanya dipanggil tadi baik-baik, diajak ngobrol. Makanya tadi memang nggak mau capek. Nih HP besar, anaknya lebih melawan lagi. Kenapa anak-anak tidak merasa perlu segan sama orang tua? Apa yang perlu disegani, Ustaz? Udah ada kiprahnya. Iya, tidak ada yang orang tua kadang ngerasa saya sudah capek kerja, itu buktinya saya tanggung jawab. Saya kasih duit tiap bulan. Iya, makanya saya pernah bilang, Ustaz, sama ada ibu-ibu. Dia anaknya 5. Sekitar sini? Bukan, waktu di Jawa. Oh iya. Dia anaknya 5 atau 7. Tapi waktu dia sakit, dia manggil Ustaz. Manggil untuk antar ke rumah sakit. Astagfirullah. Iya. Anaknya ada yang punya mobil, beberapa orang.
tuan tanah lah di sana. Akhirnya dia cerita, dia manggilnya Mas. Saya Mas punya anak banyak, sudah ada ininya, sudah itunya, tapi kalau kayak gini nggak ada yang datang. Allahumma musta'an. Naudzubillah. Anak gali Ustaz. Nah, setelah kondusif, anak sampein. Kadang kita itu sebagai orang tua melihat anak-anak itu cuma dikasih makan, kasih baju. Pokoknya cuma dijaga supaya tetap hidup. Ana bilang agak tajam mungkin. Kalau kayak gitu konsepnya, nggak ada bedanya sama kucing. Kucing lahir langsung 5. Hidup besar semua anaknya 5 itu. Tapi yang bedain nggak ada pendidikannya, nggak ada bondingnya. Antum ngomong gitu ke ibunya? Pelan-pelan tapi. Makanya berani sekali. Iya. Tapi itu yang terjadi kita lihat. Akhirnya kucing kalau anaknya jantan besar, wal'iyadzubillah dia datangi ibunya sendiri kan, induknya. Iya, betul. Untuk ya kawin. Iya kan, bukan zina kalau dewan. Nah, itu yang terjadi di kita juga. Kita cuma bilang saya sudah capek kerja, bayarin ente kuliah misal atau sekolah, ngasih fasilitas. Mana baktinya? Kenapa tidak mendengar? Ya karena anak-anak saat usia-usia kecilnya dia belum menangkap kalau orang tuaku ini capek kerja. Dia belum nyampe di situ. Kayak gitu. Kalau sudah besar dan tidak mendengar, ya jangan kaget. Apa kata tanggapan ibu itu? Dia nyimak terus bilang, kayaknya itu juga Mas. Saya dulu waktu anak-anak kecil. Kalau bahas yang ibu-ibu tadi tuh banyak sih yang selain itu, karena anaknya juga akhirnya berdampak. Oke, kalau sudah tidak terkontrol kayak kasus tadi bapak tadi itu, dia udah nggak bisa kontrol anaknya main gadget, itu masih nggak terlambat, bisa nggak sih dia bangun bonding ketika anaknya sudah SMA misalnya? Kalau bisa, insya Allah bisa. Tapi susah ya? Effortnya nambah. Nah, itu tadi prinsipnya, Sat. Kalau nggak mau capek di awal, siap capek sepanjang jalan. Memang capek di awal memang. Harusnya milih capek di awal sekali tak, tapi setelahnya sisa berjalan. Tapi salah nggak kalau orang tua kasih anaknya HP ketika masih kecil? Dilihat umurnya, Sat. Dilihat usianya. Kalau usianya 2 tahun? Belum. Tapi tontonan 2 tahun misalnya untuk 5 menit, 10 menit. Yang short time gitu ya. Short time. Ini di kalangan ahli ilmunya, maksudnya di kalangan parenting, psikolog segala macam, itu mereka berbeda pendapat tentang anak 2 tahun tadi. Di neuroscience-nya juga beda. Kalau anak pribadi memilih pendapat yang tidak mengizinkan. Ya? Bukan tentang tontonannya aja. Tontonannya mungkin kartun Cocomelon. Iya. Karena usia 2 tahun itu sensor motoriknya atau sensor matanya itu dia belum sekuat umur di atasnya lagi, Ustaz. Jadi kayak misal kan di TV itu atau di gadget lah, di layar kan banyak warna di sana. Banyak warna dan transisi dan suara. Nah, anak usia 2 tahun atau sampai 5 tahun itu belum sekuat itu menangkap transisi tadi. Akhirnya apa? Ini kasus yang kebanyakan. Ada yang alhamdulillah masih Allah jaga. Akhirnya apa? Itu yang biasa buat dia lambat loading, kurang fokus, ataupun sekalinya aktif, hyperaktif. Saya punya sepupu, anaknya dia kasih handphone umur 1 tahunan. Ternyata dia memang speech delay. Iya, lama sekali baru bisa ngomong. Iya. Ketika konsultasi ke dokter, disuruh untuk ambil itu gadgetnya dan suruh sering-sering ngobrol. Iya. Karena kalau nonton dia cuma mendengar. Terus umur berapa baru dikasih handphone? Handphone ya. Kalau anak malah pilih madhab, pilih pendapat yang handphone itu SMA. Jadi SMP nggak sama sekali? Enggak. Kalau pribadi, Iya. HP pribadi. Oh, kalau megang HP boleh? Enggak juga. Kalaupun mau megang HP, dia yang megang sendiri, tapi bareng lah, bukan bersama. Enggak, karena kita tahu sendiri ya dampak handphone itu ke anak-anak, karena kita banyak. Iya. Karena sebagian pasti orang bilang terlalu berlebihan sekali melarang anak-anak, menjauhkan anak-anak dari teknologi. Betul. Apalagi sekarang kan sudah hampir anak-anak punya HP. Dan kita lihat juga
rata-rata yang punya HP yang saya tahu, rata-rata yang punya HP yang anak-anak baru umur SMP nggak bisa kendalikan setir. Dia buka sembarangan, dikasih temannya link grup-grup. Udah itu udah fix, udah pasti kayak gitu. Kasus yang alhamdulillah kita juga konsen di pendampingan PMO. PMO itu kalau yang belum tahu atau baru dengar, pornografi, masturbasi, orgasme. Nah, pornografi kan didapat lewat handphone. Ada juga yang lihat langsung. Kan apapun itu lebih susah kalau lihat langsung mungkin. Susah. Nah, Ana sering angkat ini, anak SD saat kelas 4 atau kelas 5 SD itu, dia tidak punya HP pribadi. Pinjam punya abinya, punya bapaknya. Karena anak tadi ini suka mobil-mobilan Hot Wheels itu, dia buka searching di HP Hot Wheels. Dia mau tahu update terbarunya Hot Wheels. Tapi kan di Google itu ada rekomendasi. Iya. Nah, keluar hot yang lain. Iya, karena kalau hot ditulis hot. Iya. Jangan dicoba. Akhirnya, nah ini penting juga. Ini agak loncat-loncat nantinya. Akhirnya anak tadi yang kelas 4, kelas 5 SD itu dia dapat rekomendasi, dan sayangnya ini semoga jadi bahan kesadaran kita juga orang tua, pendidikan seksual. Mereka masih katanya tabu kalau diajarkan sejak kecil. Nah, itu penyakitnya, tabu. Nah, tadi Ana fokusin dulu. Jadi karena dia belum tahu pendidikan seksual, akhirnya dia mau explore. Anak-anak Hot Wheels saja dicari kan update-nya. Nah, dia dapat hot apa ini? Lain. Akhirnya ditelusuri. Ya alhamdulillah Menkominfo, pemerintah, semoga Allah mudahkan juga urusannya, memblokir. Tapi kan dapat gambarnya. Betul. Dapat gambar telanjang apa segala macam, walaupun tidak sevulgar kalau video yang real ya. Tapi akhirnya anak-anak langsung kedampak. Ininya dopaminnya main. Kan? Iya, kena langsung. Nah, akhirnya langsung kena perubahan. Alhamdulillah, abinya tipe yang perhatian sama anaknya. Dia sadar, kayaknya ada yang beda dari anakku. Akhirnya dia tanya, ketahuan lah kalau dia anaknya ini buka itu. Ini pentingnya komunikasi. Abinya kasih open question, pertanyaan terbuka, bukan yang judge. Nah, kalau yang judge, kenapa buka yang seperti ini? Kau itu masih kecil. Nah, itu tipe yang judge tuh. Tapi anaknya, abinya nanya, Abi tadi lihat yang kayak gitu, kenapa sampai buka itu? Nah, akhirnya anaknya ceritain, enggak, Abi tadi buka nyari updatean Hot Wheels, tapi nggak tahu kenapa diarahin ke situ. Abinya Paham. Alhamdulillah. Apa tindakan abinya? Nggak boleh pegang HP lagi. Masih, tapi disampaikan. Akhirnya baru masuk ke pendidikan seksual. Disampaikan kalau ada yang bisa dilihat, ada yang nggak boleh dilihat. Bahkan sebagian orang sudah balik tidak tahu cara mandi wajib. Karena memang setabu itu menurut sebagian orang. Iya. Ada anak SMP Ustaz. Anak SMP kelas 2 waktu itu kami lagi konseling kelompok. Konseling kelompok itu masuk kelas. Biasanya masuk kelas atau beberapa orang, tapi yang case di sini masuk kelas. Anak tanya ke mereka, kurang lebih 20 sampai 24 santri. Kalian tahu nggak kalian lahir dari mana? Kelas 7, Afwan, kelas 7, awal-awal santri masuk. Ternyata dari 24 santri itu cuma 5 yang tahu kalau dia lahir dari vagina. Yang lain itu ditanya sama, dia pernah nanya katanya ke ibunya. Ada yang dia tanya dengan polos, anak kelas 7, lulus SD. Dia bilang lewat anus, lewat lewat hidung nggak ada. Karena yang hasil Ana dapat dari wali santri mereka juga yang satu kelas itu sama yang antum bilang, Ustaz. Ini tabu, masa kita nyampein? Atau ada yang bingung gimana kita nyampeinnya? Nah itu bahaya juga emang, karena kita parentingnya, ilmu pengasuhannya warisan, bukan disiapkan. Akhirnya merasa, oh dari nenek saya yang kayak gini jangan disampaikan. Ini tabu, ini masa yang kayak gitu disampaikan. Akhirnya berdampak ke anak. Oke, soal terakhir nih sebelum jam 10 malam sudah. Bagaimana caranya kalau seandainya ada seorang ibu atau ayah yang sudah sadar, tapi anaknya terlanjur candu HP, apa yang harus dilakukan? Kecanduan HP-nya apa dulu Ustaz? Mobile. Pokoknya kalau mabar misalnya main game, kan kebanyakan main game, dia ambil, kalau diambil itu tantrum.
Dan itu banyak sekali terjadi. Kalau ini mungkin terapinya Ustaz ya. Terapi supaya anaknya tidak atau bisa ngurangin HP. Yang pertama orang tuanya dulu siap nggak? Oh siap. Iya, itu yang pertama. Dengan konsekuensinya ya. Siap dulu orang tuanya. Karena kan anaknya kecanduan nih, kecanduan HP. Kalau dia milih opsi masukin pondok saja karena nggak boleh bawa HP, bisa dicoba. Karena pasti anaknya selalu nyari cara untuk bisa pulang. Betul. Pasti. Atau yang kedua cari cara gimana bawa HP, di pondok. itu Sembunyikan aja. ya. Betul. Nah, itu opsi pertama. Tapi kalau dia mau lebih ngegas lagi, dia ambil HP-nya dan buatkan screen time misal, buat kesepakatan. Tapi kan nggak mudah, nggak segampang teori. Anaknya bisa melawan. Iya. Kalau dia sudah SMP atau SMA, bahkan bisa konflik lebih besar. Nah, makanya itu dulu pertanyaannya. Dia siap tidak? Orang tuanya siap tidak dengan kenyataan itu, konsekuensi? Kalau SD, SMP, paling nangis. Tapi kalau yang SMA, bisa ribut. Ustaz. Dan sudah terjadi yang tidak segan untuk mukul orang tuanya. Nah, ada Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau dia siap, baru kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, nanti di pembahasan berikutnya saja. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.